Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah bersama dengan Abang Babai Suhaimi dari fraksi PKB. Apa kabar Bang Babai? Alhamdulillah baik. Nah ini kita akan membahas lagi soal perda terkait garasi. Nih Bang Babai sendiri dari fraksi PKB, bagaimana responnya dengan adanya perda garasi ini? Sebetulnya bicara tentang perda yang kan berkaitan dengan perhubungan yang sekarang ini direvisi oleh pemerintah kota dan sudah disahkan oleh DPRD loh. Yang kan informasinya DPRD periode yang lalu, bukan periode yang sekarang. Yeah. Dan saya bertanya kepada pemerintah, perda tersebut sedang dikoreksi di gubernur. Tujuannya sebetulnya baik, ingin menata bagaimana perparkiran di kota Depok ini baik. Karena salah satu problem yang dihadapi oleh pemerintah kota dalam hal persoalan perhubungan adalah parkir di Depok yang belum tertata. Pemerintah kota belum punya lahan parkir, belum punya sarana parkir yang baik, yang kan belum menyiapkan sarana parkir, yang kan untuk beberapa, jangankan untuk kantor-kantor swasta, kemudian beberapa tempat-tempat untuk umum, untuk beberapa kantor pemerintahan saja kita belum punya lahan parkir, tempat parkir yang baik. Saya nggak bicara jauh-jauh, kita di DPRD, lingkungan pemerintahan, yang kan di sini ada kantor pemadam kebakaran, di sini ada kantor BPN, di kantor DPRD, kantor pengadilan. Parkir kita, kalau pada saat tamu luar biasa datang ke sini, jalan semua yang akan dipergunakan untuk parkir. Maka itu hal yang utama. Nah, yang kedua adalah belum sarana untuk parkir umum masyarakat. Ada beberapa pusat-pusat perbelanjaan, ada beberapa pertokoan di kota Depok ini yang masih mempergunakan trotoar sebagai sarana parkir. Dan itu harus dibenahi memang oleh pemerintah. Nah, tadinya saya berpikir bahwa ketika Perda nomor 2 tahun 2012 ini direvisi adalah dalam rangka mendorong bagaimana ada langkah yang progresif yang pemerintah lakukan. Pertama, menata semua perparkiran di kota Depok sehingga bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sehingga itu parkir yang ada di beberapa pusat perbelanjaan, pertokoan-pertokoan bisa ditata, yang kan, dan diberikan kepada pihak ketiga atau masyarakat yang pada akhirnya pemerintah memperoleh sebuah yang kan pendapatan, sebuah masukan, sebuah income yang bisa dipergunakan lagi untuk membangun kota Depok. Itu yang harapan saya, yang kan sebagai wakil masyarakat, pemerintah fokus di sana dulu. Tapi yang terjadi saya lihat ada ide bahwa di dalam perda, yang kan revisi perda perhubungan ini, nomor 2 tahun 2012 menyasar kepada persoalan garasi-garasi yang kan pribadi-pribadi masyarakat yang memiliki kendaraan roda 4. Satu saja belum selesai yang berkaitan dengan perparkiran secara umum. Kenapa kita harus lari kepada persoalan yang sifatnya pribadi, yang saya yakin dan percaya perda ini tidak akan mampu dilaksanakan oleh pemerintah. Bayangkan kalau misalkan semua masyarakat yang memiliki kendaraan harus punya garasi, berapa area lahan yang harus dia miliki? Bagaimana bagi perumahan-perumahan yang skala kecil, misalkan tipe 36, mereka punya mobil, kemudian harus syarat ada garasi. Bagaimana kalau mereka tidak melakukan? Saya dengar, ya kan, saya sudah mencari informasi terkait mengenai perda ini, khususnya pasal 34 ya kan A, yang mengatur tentang garasi pribadi ini. Perda ini 2 tahun kemudian baru akan diberlakukan. Yang kedua, perda ini sedang dipersiapkan untuk membuat regulasi tambahannya yang di dalamnya, yaitu perwa. Kemudian perda ini juga baru akan mau disosialisasikan agar 2 tahun ke depan bisa diberlakukan. Saya setuju dengan program ini. Menurut saya sebelum diberlakukan harus betul-betul yang kan dilakukan sebuah langkah-langkah yang mendalam, langkah-langkah yang baik. Tetapi saya sangat menyayangkan kenapa yang kan dulu ini disetujui. Sangat menyayangkan juga kepada pihak terkait kenapa ini tidak dilakukan sebuah proses yang mendalam. Saya bertanya kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, apa dasar yang kan pasal ini dimasukkan? Ya, yang mengatur tentang garasi. Karena ada pengaduan dari beberapa masyarakat
terkait yang kan tentang adanya masyarakat yang memarkirkan mobilnya di jalan sampai ada keributan. Pertanyaan saya adalah, kalau itu dijadikan rujukan sebagai dasar untuk merevisi, memasukkan pasal 34 ini yang berkaitan dengan garasi, berapa masyarakat yang mengadu? Dari sekian juta masyarakat yang punya mobil di Kota Depok, kemudian dari sekian ratus ribu masyarakat yang punya kendaraan memarkirkannya di jalan. Kalau cuma 1-2 orang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan yang kan perubahan perda ini dan memasukkan pasal itu, menurut saya masih kurang. Berarti memang belum begitu urgent. Belum begitu urgent. Perda ini berkaitan dengan garasi ya. Ya. Kan seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan revisi perda yang tujuannya untuk mengatur perparkiran di Kota Depok, yes, memang harus. Karena Depok adalah salah satu kota yang masih belum menata perparkiran di Kota Depok. Masih banyak yang kan ruang-ruang parkir, yang kan sarana parkir yang dikelola oleh masyarakat, oleh beberapa pihak yang tidak terkoordinir oleh pemerintah. Dan ini jelas salah satu yang kan yang menjadi catatan bagi saya, yang sudah saatnya pemerintah melakukan penataan tersebut, baik penataan dari sisi perparkiran itu sendiri, penataan dari pelaku yang kan siapa nanti yang melakukan itu sendiri, dan penataan bagaimana supaya perparkiran ini pun menjadi sebuah tambahan pendapatan bagi peningkatan yang kan PAD Kota Depok. Nah, alhamdulillah memang di dalam perda ini bahwa sudah yang kan diatur pemasukan itu, bahwa perparkiran nanti akan ditata, kemudian akan melibatkan pihak ketiga, swasta dan juga bisa perorangan, yang kan, yang pada akhirnya bisa menata dan mengelola perparkiran tersebut. Nah, untuk itu informasi yang saya dapatkan dan saya dalami, ini pun akan dipersiapkan regulasinya, akan dikeluarkan peraturan wali kotanya. Yang menjadi persoalan adalah kenapa ketika regulasi perda sebagai payung hukum untuk melaksanakan perparkiran baru ya kan saat ini seharusnya sudah komprehensif semuanya. Ketika perda ini selesai, perwaknya pun sudah dipersiapkan dengan baik dan sosialisasinya pun pada saat proses pembuatan perda itu seharusnya berjalan. Dan ini kan banyak pihak juga yang tidak mengetahui di mana kita Kota Depok yang kan akan membuat sebuah peraturan berkaitan dengan parkir ini merambah sampai kepada persoalan garasi pribadi Tapi masyarakat. menurut Abang sendiri dengan adanya tadi Abang menyebutkan nanti ada keterlibatan dari pihak swasta atau masyarakat yang mungkin nanti akan menyediakan seperti itu lahan parkir yang bisa dipinjam oleh mereka-mereka yang tidak memiliki lahan parkir. Memang ini cukup efektif menurut Abang? Apakah memang sudah bisa dipastikan? Tidak akan efektif. Saya yakin tidak akan efektif. Jangankan perda yang kan perparkiran berkaitan dengan perhubungan ini, perda ketertiban umum saja di Kota Depok banyak yang tidak jalan. Pertanyaannya adalah siapa nanti yang akan menggiring masyarakat untuk masuk ke parkiran tersebut, ke garasi tersebut, misalkan garasi tadi. Kita bicara garasi ya, kalau bicara parkiran mungkin agak lain ya kan. Tapi garasi misalnya, seperti itu. Mereka berapa harus bayar? Apakah nanti masyarakat mampu harus bayar? Sampai lagi kendaraan sekarang roda 4 bukan lagi barang mewah, di mana masyarakat yang kan dengan adanya sistem transportasi sekarang ini yang kan apa itu seperti ojol ya, yang kan ojek online atau mobil online itu kan seperti itu, di mana masyarakat sekarang banyak yang kan membeli kendaraan untuk kegiatan usahanya. Justru ya itu kan? Sebagai mata pencarian. Sebagai mata pencarian. Mereka bayar untuk angsuran mobil, ya kan? Bayar untuk itu saja sulit, sampai lagi nanti harus bayar garasi. Nah, menurut saya untuk persoalan garasi ini bisa ditunda dan harus yang kan dipikir ulang oleh pemerintah. Yang kan kita tata dululah perparkiran kita. Yang kan yang notabene jelas-jelas sangat berantakan di Kota Depok dan jelas-jelas yang kan perlu ditata karena bisa menjadi sebuah tambahan pendapatan bagi peningkatan PAD kita. Baik Bang Babai, seperti jadi pembicaraan kita, saya juga akan menanyakan tentang denda sanksi seperti yang disebutkan di dalam perda tersebut. Betul. Tapi akan kita bahas usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.